Haleluya, puji Tuhan. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat El Shaddai Magelang. Tuhan berkati, Tuhan tolong kita semua. Saat ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema Ayub menjawab. Kita akan melihat dalam Ayub 16 ayat pertama. Ayub pasal 16 ayat 1, tetapi Ayub menjawab. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jawaban Ayub ini adalah jawaban terhadap perkataan dari sahabat-sahabatnya yang suka menghakimi dan memojokkan dia. Karena mereka menilai apa yang menimpa Ayub, karena kita tahu bersama bahwa Ayub pada waktu itu sedang menghadapi pergumulan yang sangat berat, ya, segala-galanya hilang dari kehidupannya. Ya. Nah, mereka menilai apa yang menimpa Ayub, apa yang dialami Ayub merupakan hukuman Allah akibat dosa yang telah ia perbuat. Namun dengan tegas Ayub membantah tuduhan dari sahabat-sahabatnya tentang dia. Kita bisa lihat di ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Dikatakan, hal seperti itu telah acap kali kudengar, penghibur sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyangga? Aku pun dapat berbicara seperti kamu. Sekiranya kamu pada tempatku, aku akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Jadi kita lihat ya, di sini Ayub marah kepada sahabat-sahabatnya karena baginya ia tidak melakukan pelanggaran di hadapan Allah. Nah, kita bisa melihat di ayat yang ke-17 dari pasal 16. Ayat 17, Ayub bilang, sungguh pun tidak ada kelaliman pada tanganku dan doaku bersih. Memang kalau kita melihat Ayub ini memang yakin Tuhan pun tahu tentang kesalehannya. Kita bisa lihat juga di ayat 19, ketahuilah sekarang pun juga saksiku ada di sorga, yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Jadi Ayub tahu Tuhan menjadi saksinya, dan Tuhan tahu bahwa dia adalah seorang yang hidup saleh. Dan kalau kita kembali kepada pasal-pasal sebelumnya, pasal awal dari kitab Ayub, Tuhan memang mengakui kesalehan Ayub. Di Ayub 1 ayat 1 di sana menjelaskan tentang kesalehan Ayub, seorang yang takut akan Tuhan. Dan di ayat 8 dari Ayub pasal 1 ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Kita perhatikan, tidak ada seorang pun di bumi yang sama seperti Ayub. Maksudnya Ayub itu seorang yang saleh. Bukan Ayub itu seorang yang sempurna sama seperti Tuhan. Tidak. Tapi bagaimana Ayub mempertahankan kehidupan yang tetap setia kepada Tuhan di tengah dunia yang jahat. Ya, sekalipun pada waktu itu mungkin anak-anaknya banyak melakukan dosa, kesalahan. Ya. Tetapi Ayub mempertahankan kehidupannya untuk tetap bersih di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengakui bahwa Ayub seorang yang sangat saleh. Itu sebabnya Ayub harus memberikan jawaban terhadap tuduhan dari sahabat-sahabatnya tentang dia. Karena bagi Ayub, saya tidak melakukan kesalahan apapun di hadapan Tuhan. Ya. Ada satu pelajaran penting yang kita bisa ambil dari tuduhan sahabat-sahabat Ayub kepada Ayub. Jangan suka menghakimi orang yang sedang mengalami pencobaan hidup. Dan kita bilang, wah itu karma, itu hukuman dari Tuhan karena dosa yang dia lakukan. Ya. Ingat, kita semua manusia itu sama berdosa di hadapan Tuhan. Tidak lepas dari setiap pelanggaran. Ya. Ingat, kita sama
berdosa di hadapan Tuhan. Tidak ada yang sempurna di hadapan Tuhan. Ya. Saya tidak suka ada orang yang suka menghakimi ketika melihat sahabatnya mengalami penderitaan sedang dalam pergumulan hidup dan kita bilang, oh itu hukuman Tuhan, karma buat kamu. Ya, itu hal yang keliru ya. Jangan sampai kita sama seperti sahabat-sahabat Ayub ya. Nah, ada juga pelajaran penting dari jawaban Ayub yang kita bisa lihat pada saat ini, di mana yang pertama ya, dari jawaban Ayub, Ayub menilai Tuhan yang mendatangkan penderitaan atas dirinya. Kita lihat ayat 7 dan ayat sampai ayat 16. Ayat 7 sampai ayat 16, tetapi sekarang ia telah membuat aku lelah. Maksudnya Tuhan membuat Ayub lelah dan mencerai-beraikan segenap rumah tanggaku. Sudah menangkap aku, inilah yang menjadi saksi. Kekurusanku telah bangkit menuduh aku. Murkanya menerkam dan memusuhi aku. Ia menggertakkan giginya terhadap aku. Lawanku memandang aku dengan mata yang berapi-api. Mereka mengangangkan mulutnya melawan aku, menampar pipiku dengan cercaan dan bersama-sama mengerumuni aku. Allah menyerahkan aku kepada orang lalim dan menjatuhkan aku ke dalam tangan orang fasik. Aku hidup dengan tentram, tetapi ia menggelisahkan aku. Aku ditangkapnya pada tengkuku, lalu dibantingnya, dan aku ditegakkannya menjadi sasarannya. Aku dihujani anak panah, ginjalku ditembusnya dengan tak kenal belas kasihan. Empeduku ditumpahkannya ke tanah. Ia merobek-robek aku, menyerang aku laksana seorang pejuang. Kain kabung telah kujahit pada kulitku dan tandukku kumasukkan ke dalam debu. Mukaku merah karena menangis dan bulu mataku ditudungi kelam pekat. Dari perkataan Ayub, Ayub menilai Tuhan yang mendatangkan penderitaan atas dirinya. Jangan sampai anak Tuhan itu menilai Tuhan itu jahat, ya. Karena ada banyak orang yang suka menilai Tuhan itu jahat, apa-apa mendatangkan hukuman. Itu sesuatu yang keliru, ya. Saya tidak setuju dengan hal seperti itu, karena Tuhan itu sangat mengasihi kita. Memang manusia tidak lepas dari dosa, tetapi ingat Tuhan mengampuni setiap kesalahan kita ketika kita datang kepada Tuhan, ya. Kalau apa-apa Tuhan datangkan hukuman, semua manusia udah mati, semua manusia udah binasa. Ya, satu hal yang harus kita ingat, kasih Tuhan itu terlalu besar. Kalau Tuhan mau hukum manusia karena dosa, semua manusia sudah binasa. Ya. Tapi ingat, kalau Tuhan sampai mati di atas kayu salib, itu karena Dia mengasihi kita. Ya. Jangan kita menilai Tuhan itu jahat. Ya. Tuhan itu sangat baik bagi setiap kehidupan kita. Kalau kita melihat apa yang menimpa Ayub, itu pekerjaan dari iblis. Ya. Namun seizin Tuhan, ya, kita, karena ya Tuhan ingin menguji kesalehan Ayub, ya. Apakah Ayub akan tetap setia kepada Tuhan, tetap berkata Tuhan baik ketika mengalami persoalan atau di tengah-tengah pencobaan, ataukah Ayub akan meninggalkan Tuhan, ya. Kita bisa lihat di dalam Ayub 1 ayat 9 sampai ayat ke-11, ya. Di sana kita bisa lihat bahwa emang apa yang dialami Ayub itu datang dari iblis, tapi seizin Tuhan, ya. Dan saya percaya kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita dan kita merasa Tuhan, apa salah saya? Ya kita minta ampun sama Tuhan. Kalau ada salah kita, Tuhan ampuni kita. Tapi kalau Tuhan izinkan kita harus mengalami itu, berarti Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Dan sekali lagi saya katakan, Tuhan sangat mengasihi kehidupan kita. Kalau kita melihat Ayub 23 ayat 10, Ayub bilang, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi dengan kita lihat di sini bahwa Tuhan itu memang punya rencana yang indah bagi Ayub. Dan saya kira bagi kita semua, saya percaya itu. Ya, Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya yakinlah bahwa kebaikan Tuhan, kasih Tuhan itu akan selalu menyertai di setiap kehidupan kita. Yang kedua dari jawaban Ayub, di sini Ayub mengira orang yang saleh tidak akan mengalami tantangan hidup. Ya, saya kira ini penilaian yang sangat keliru. Ya. Kita lihat sekali lagi di ayat 17 dari Ayub 16. Di ayat 17,
dikatakan sungguh pun tidak ada kelaliman pada tanganku dan doaku bersih ya. Jadi bagi Ayub, seorang saleh, seorang yang menjaga kehidupannya tetap bersih di hadapan Tuhan, itu nggak harus mengalami tantangan hidup, pergumulan hidup, persoalan hidup. Itu sekali lagi sesuatu yang penilaian yang sangat keliru, karena siapapun kita, orang yang setia kepada Tuhan, baik orang yang tidak setia kepada Tuhan, itu akan tetap mengalami tantangan, itu tetap akan mengalami pergumulan hidup. Jadi tetaplah setia dan takut akan Allah, karena hanya dari Dia datang keselamatan yang kekal ya. Kita mempertahankan kehidupan kita tetap bersih di hadapan Tuhan, menjaga kesetiaan kita di hadapan Tuhan, itu bukan karena berkat, bukan hanya karena perlindungan dari Tuhan ya, tapi karena kita tahu bahwa ada jaminan kekal, kehidupan kekal ketika kita tetap hidup sebagai orang yang takut akan Tuhan ya. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita punya penilaian bahwa ketika kita sudah hidup saleh, kita sudah berbuat baik, kita sudah setia beribadah kepada Tuhan, dan kita akan luput dari setiap persoalan. Kita nggak akan menghadapi itu semua. Jangan, itu penilaian yang keliru. Kita tetap akan menghadapi itu semua. Ya. Tapi tetaplah menjadi seorang yang takut akan Tuhan, apapun yang kita alami. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kita kehidupan yang kekal. Kesimpulan dari renungan firman Tuhan pada saat ini, jangan menilai salah tentang Tuhan. Jangan menilai Tuhan itu salah dalam setiap kehidupan kita. Dan jangan suka menghakimi orang lain. Itu menjadi kesimpulan dari firman Tuhan pada saat ini. Dan saya percaya firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kita semua. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh datang dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh belajar dari jawaban seorang Ayub ketika menghadapi pergumulan hidup. Supaya kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang tidak menilai salah tentang Tuhan, dan kami juga menjadi orang-orang yang tidak suka menghakimi orang lain, karena kami tahu siapa kami, dan hanya oleh karena belas kasihan Tuhan kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih, berkati semua jemaat Tuhan yang mendengar firman-Mu, berkati mereka di dalam setiap kehidupan mereka sehari-hari, berikan mereka kekuatan, kesehatan selalu. Kami bersyukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.